Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan yang baru pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita teliti mendengar atau membaca kutipan kitab suci dalam 2 pekan terakhir menurut kalender liturgi gereja Katolik, maka kita akan menemukan 6 katakanlah kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, tentang siapa dia, bukan tentang apa kata orang atau apa kata muridnya tentang siapa Yesus. Misalnya ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, tapi apa yang keluar dari mulut Yesus sendiri tentang siapa dia. Itu yang mau saya ajak kita dalami pada hari ini, pada kesempatan yang berahmat ini, saudari-saudara. Tentu salah satu gelar atau kesaksian Yesus tentang dirinya adalah dalam perikop Injil tadi yang saya bacakan ketika Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Tapi mari kita mulai dari awal, saudari-saudara. Kita mulai pada Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Di sana Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan ia tidak akan haus lagi." Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Bukan kata orang, tapi apa yang keluar dari mulutnya sendiri. Akulah roti hidup. Ini sudah kita renungkan, saudari-saudara, yang tentu saja membawa kita juga kepada Ekaristi, di mana Yesus mengubah roti dan anggur menjadi tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Dia sungguh menjadi roti hidup yang memastikan bahwa setiap orang yang menyambutnya, yang makan dagingnya, minum darahnya, akan hidup. Maka disebut roti hidup.
Yang kedua, saudari-saudara, dalam Injil Yohanes bab 8, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Kesaksian yang kedua ini juga dikatakan sendiri oleh Yesus untuk menegaskan siapa dia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudari-saudara, berjalan dalam kegelapan selalu berkonsekuensi bahaya, berkonsekuensi kecelakaan, kehilangan arah. Tetapi berjalan dalam Yesus sebagai terang, kita berada dalam zona aman. Kita berjalan di dalam situasi terang. Kita berjalan dalam tempat, dalam arah dan tujuan yang jelas. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut berjalan di dalam terang Tuhan. Tapi kalau Anda berjalan dalam kegelapan, Anda harus khawatir. Ini yang kedua, saudari-saudara. Kita lanjut dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 9 yang saya bacakan hari ini. Yesus menyebut dirinya sebagai "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dengan mengumpamakan dirinya sebagai pintu, Yesus ingin mengatakan bahwa dia adalah akses keluar masuk kita. Dia adalah akses. Pintu, kita tahu saudara-saudari, fungsinya adalah sebagai akses keluar dan masuk. Pintu juga menjadi salah satu bagian dari rumah yang membuat kita aman dan nyaman. Kalau Anda pada malam hari beristirahat, akan jauh lebih aman karena ada pintu dan pintu itu ditutup. Tapi kalau ada yang masuk melalui jendela, dia bukan orang yang datang dengan maksud baik-baik. Masuk melalui jendela itu adalah perilaku yang tidak sopan, yang tidak beradab. Maka ketika Yesus mengatakan "Akulah pintu", saudari-saudara, maka dengan jelas kita langsung sampai kepada sebuah pemaknaan bahwa Yesus adalah pintu keluar masuk kita. Dia adalah jaminan keselamatan kita. Siapa yang melalui Yesus sebagai pintu, dia akan merasa aman, dia akan merasa nyaman, dia tidak perlu takut dan khawatir, tapi dia memang harus melalui itu sebagai akses keluar dan masuk. Ini kesaksian Yesus yang ketiga tentang dirinya. Pertama, roti hidup. Yang kedua, terang dunia. Yang ketiga, pintu. Dan yang keempat, saudari-saudara, dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala baik. Gembala baik memberikan nyawa untuk domba-dombanya." Sangat terkenal, katakanlah gelar yang datang dari kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri sebagai gembala baik yang memberi nyawa untuk domba-dombanya. Tidak hanya itu, gembala baik itu mengenal dombanya satu persatu dan dia dikenal oleh dombanya. Suaranya dikenal dan dia mengenali satu persatu dombanya dengan baik. Dia memberi yang terbaik, membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau. Ini jelas sekali untuk kita, saudari-saudara. Yesus sebagai gembala baik menuntun kita kepada kelimpahan hidup. Sebagai gembala baik, dia memberi nyawanya untuk keselamatan kita. Sebagai gembala baik, dia melindungi kita dari segala macam ancaman. Inilah Yesus, sang gembala baik. Maka kalau kita sering menyanyikan lagu "Tuhanlah Gembalaku",
Benar, saudara-saudara. Dia yang menuntun, dia yang melindungi, dia yang memastikan kita hidup, dia yang bahkan memberi hidupnya untuk keselamatan kita. Bersyukurlah memiliki Yesus sebagai gembala baik. Yang kelima, saudari-saudara, dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6, Yesus menyebut dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini, saudari-saudara, Yesus menegaskan dirinya sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya pengantara, satu-satunya yang memastikan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betapa bangga dan bahagianya kita, saudari-saudara, memiliki Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Pertanyaannya adalah, sadarkah kita bahwa kita ada pada jalan yang benar? Bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Dan karena itu kita boleh hidup tidak hanya di dunia, tapi hidup selamanya. Sebab Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yang terakhir, yang keenam, saudari-saudara, dalam Yohanes bab 15, Yesus menyebut dirinya sebagai "Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah banyak." Dalam perikop ini juga Yesus bukan hanya menyebut dirinya sebagai pokok anggur, tapi juga menyebut kita semua sebagai ranting-rantingnya. Hanya ranting yang melekat pada sang pokok anggur akan berbuah. Itu artinya, hanya kalau kita melekat pada Yesus sebagai pokok anggur, maka kita hidup, kita bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Terpisah dari Yesus sebagai pokok anggur, kita tahu konsekuensinya, mati, kering. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, 6 kesaksian Yesus tentang siapa Dia di dalam Injil Yohanes sungguh luar biasa, sungguh mengagumkan. Dan saudari-saudara, bersyukurlah kita bahwa kita boleh memiliki Yesus sebagai roti hidup. Bersama Dia kita akan hidup, kita tidak akan lapar, tidak akan haus lagi. Bersyukurlah kepada Yesus sebagai terang dunia. Di dalam Dia kita berjalan dalam terang, bukan lagi dalam kegelapan dosa. Bersyukurlah kepada Yesus sebagai pintu. Karena hanya melalui Dia kita masuk, kita punya akses kepada Bapa. Bersyukurlah kepada Yesus sebagai gembala baik yang menuntun, yang menjamin, yang bahkan memberi nyawanya untuk keselamatan kita semua, keselamatan Anda dan saya. Bersyukurlah karena kita punya Yesus yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Mengikuti Dia berarti kita ada pada jalan yang benar. Melakukan segala hal seperti yang diajarkannya sebagai sebuah kebenaran. Kita memastikan diri kita akan hidup. Dan Yesus menegaskan dirinya sebagai pokok anggur. Hanya dalam bersatu atau persatuan dengan Dia, kita dapat bertumbuh, kita dapat hidup, dan kita menghasilkan buah-buah yang baik. Bersyukurlah saudari-saudara memiliki Yesus yang demikian, dan mari kita menjadi domba-dombanya, menjadi anak-anaknya yang mau mendengarkan Dia, percaya kepadanya, dan ambil bagian di dalam karya-karyanya, membawa semakin banyak orang kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti hidup, Engkaulah terang dunia, Engkaulah pintu,
Engkaulah gembala kami yang baik. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah pula sang pokok anggur yang benar dan kami ranting-ranting-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pewahyuan diri-Mu yang luar biasa, yang meneguhkan, yang menyemangati kami semua, yang membawa sukacita dalam hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang waktu menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang mantap. Karena kami percaya dan mengikuti Engkau sebagai roti hidup, terang dunia, sebagai pintu, sebagai gembala baik, sebagai pokok anggur, dan sebagai jalan kebenaran dan hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.